Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raga Maulana dan Tutor Fisika. Di sini saya akan membahas tentang topik gelombang mekanik. Di sini pada tahu nggak gelombang mekanik itu apa? Ya udah kita jelasin ya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Dia bisa ada, pokoknya intinya ada mediumnya nih lah. Gelombang mekanik itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah gelombang longitudinal. Biasanya itu terdapat pada gelombang suara sama gas. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Yang kedua yaitu gelombang transversal atau gelombang pada tali, yang kalau kita main lompat tali kan ngayunin gitu ya. Entah kita main olahraga yang kayak tali dua itu pakai tangan, udah kebayang belum? Ya gitulah rupanya gelombang transversal ini. Bentuk gelombangnya seperti ini. Bentuk gelombangnya seperti ini ya. Ini. Next. Nah, apa saja yang kita pelajari di gelombang mekanik? Ada yang tahu? Ya udah, kita lanjut lagi ya. Jelasin di selanjutnya. Pertama itu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu sama saja dengan jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik, atau simpelnya 1 detik ada berapa gelombang. Jadi dalam 1 detik itu ada berapa gelombang. Sini ada rumusnya kalau kita ingin mencarinya. Rumusnya itu F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1 per periode. T besar ini maksudnya periode. Sini bawahnya ada ininya, keterangannya. Bisa dilihat ya. Lanjut. Yang kedua itu kita mencari gelombang, periode gelombang. Periode gelombang itu secara simpelnya yaitu satu gelombang butuh berapa detik, atau secara pengertian waktu yang dibutuhkan satu gelombang itu untuk melambat berapa waktunya. Itulah rumusnya di bawah ini, di bawahnya ini ada. Rumusnya itu sama T besar sama dengan T kecil dibagi N, atau T besar sama dengan 1 per frekuensi. Sini ada keterangannya, bisa dilihat. Next, ke subbahasan yang ketiga. Yang ketiga yaitu cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini bisa diartikan berapa panjang gelombang yang merambat dalam satuan periode, atau kita bisa ngitungnya itu pakai frekuensi juga bisa. Intinya rumusnya itu kalau kita ingin mencarinya itu, kalau dia yang diketahui di soal yang diketahui itu periode, kita pakai rumus lambda dibagi periode. Kalau yang diketahui frekuensi, V sama dengan lambda dikali F. Lambda ini maksudnya itu panjang gelombang, artinya panjang gelombang itu kita kaliin sama frekuensi atau kita bagi sama periode. Nah, kalau dia dari rumusnya, berarti cepat lambat gelombang itu adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Ya, kita langsung. Nah, ada satu lagi bahasan kalau dia gelombang itu berjalan ya. Ya, kalau gelombang berjalan itu ada suatu ketetapan, mungkin bisa dikatakan begitu. Mungkin udah dijelasin pada kelas besar ya. Pokoknya kalau dia gelombang jalan itu ada tata rumusnya, itu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, A itu sebagai amplitudo gelombang. Nah, jika arah getah pertama ke atas, berarti gelombang itu positif. Jika arah getah pertama ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif, berarti amplitudonya negatif. Nah, kalau kita disuruh nyari bilang gelombang, artinya kalau K nya gantung pada K ya. Kalau K nya arah lambat gelombangnya ke kiri, dia positif bilang gelombangnya. Tapi kalau dia arah lambat gelombangnya ke kanan atau sumbu X positif, dia bernilai negatif. Ingat ya. Kita lanjut lagi, kita langsung ke contoh soal ya. Langsung ke contoh soal. Enjoy. Nggak
sulit kok. Nah ini ya contoh soal nomor 8 ya. Sebuah gelombang sinusoida merambat sepanjang tali. Waktu pada titik tertentu yang bergerak dari perpindahan maksimum ke 0 adalah 0,017 second atau detik lah. Berapakah periode dan frekuensi? Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau yang kedua, jika panjang gelombang 1,4 meter, berapakah kecepatan gelombang? Pertama-tama, solusi yang pertama itu kita lihat dulu. Itu kan tadi tuh ada waktu pada titik. Ini ya, ada waktu pada titik nih. Waktu pada titik tertentu bergerak dari pindahan maksimum ke 0. Nah, bisa disederhanakan jadi gerak dari perpindahan maksimum ke 0 adalah dari siklus 1 sampai 4 adalah satu siklus. Paham gak sih? Pokoknya dia kan satu gelombang itu kayak lengkung ke atas sama lengkung bawah, itu bisa dikatakan satu gelombang. Kalau untuk satu siklus itu dia ada maksimum sampai ke 0 seperti soal tadi ya. Jadinya disebut satu siklus. Jika periode dari 0 ke puncak nih, atau bisa dibalik ya, dari 0 ke puncak 0 sampai 1 adalah 0,017 second, maka periode siklus adalah, tinggal kita kalikan tadi karena dia ada 4, ada 41 sampai 4 dikali waktu tadi 0,017 sama dengan 0,68 second. Nah, kalau untuk mencari ini kan udah ketemu periodenya ya, kan jalan lagi frekuensi ya. Untuk mencari frekuensinya tinggal pakai rumus tadi di sebelumnya ini mana? Nah, untuk mencari periode kita memakai rumus ini ya, Hellinkar ini ya. Nah, untuk mencari frekuensi kita pakai rumus tadi 1 per T atau periodenya. Sudah ketemu ini ya. Oh maaf, salah, ini maksudnya tinggal dibalik aja ya maksudnya ya. Tinggal dibalik sama aja sih. Kalau dikali silang gitu ya. Oh, ini ya F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,68 kan, tadi kan ketemu di atasnya ya, sama dengan 1,47 Hz. Nah, yang kedua kan ditanya itu berapa kecepatan gelombang. Kita pakai rumus tadi, pakai cepat lambat gelombang ya. Jadinya bisa jadi dua opsi, bisa pakai periode, bisa pakai frekuensi. Hasilnya tetap sama. Ini yang membedakan nih karena pembulatan aja ya. Kita lihat yang frekuensi dulu ya. V sama dengan lambda kali F. 1,4 dikali 1,47 sama dengan 2,6 meter per second. Nah, bisa begitu ya. Ini bisa dilihat sendiri ya, pakai periode ya. Atau bisa dihitung lagi kalau belum percaya hasilnya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ini ya, contoh soal yang kedua. Nah, ini kalau kita pakai gelombang berjalan tadi. Nah, ini contoh soal nomor 11 yang berbunyi gelombang transversal pada suatu medium memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin 50 pt dikurang pi x dan Y dalam satuan meter dan T dalam satuan sekund. Maka nilai frekuensi dan panjang gelombang pada medium tersebut berturut-turut adalah, tadi kan dari sini. Nah, dari sini kan ini kan sebagai omega ya. Ini ya. Nah, ini sebagai omega. Ini sebagai luas penampang. Ini sebagai konstantan. Itu sama seperti ini. Ini sebagai omega. Nah, ini sebagai luas penampang A. Omega. Ini K. Nah, jadi tinggal kita
Terus diketahuinya A sama dengan 0,2 meter, omeganya 50 pi radian. Ini pi radian ya maksudnya. K-nya yaitu pi. Kalau untuk mencari omega, ingat-ingat rumusnya itu ini ya. Saya garisin. Omega itu rumusnya 2 pi f. Maksudnya itu 2 kali frekuensi, tapi dikali lagi pi karena dia bentuk radian lah. Kita pengen mengubahnya itu ke kecepatan sudut. Ini omega itu maksudnya kecepatan sudut ya. Tulis dulu. Nah, omega itu kecepatan sudut, ingat ya. Rumusnya itu 2 pm. Omega nya tadi itu kita tahu 50 pi. Kita kan pengen nyari frekuensi ya. Tinggal dimasukin aja omega nya berapa. Dia habis itu dibagi 2 pi. Temulah hasilnya yaitu 25 Hz atau kakak gini ya. 50 pi bagi 2 pi. Bentar ya, kita ganti warnanya, warna coret. Hasilnya itu 25 Hz. Nah, kalau untuk mencari panjang gelombang itu kita pakai rumus K. Rumus awalnya sebenarnya sih lambda sama dengan 2 pi per K. Rumus awalnya gini, rumus awalnya ini karena kita bisa dibalik, sama aja hasilnya, sama saja. Nah, jadi kita tinggal kita masukin aja berapa K-nya. 2 pi dibagi K nya berapa deh? K nya kan cuma pi deh, tinggal diganti aja pi. Warna hitam. Nah, ini kita ganti pi. Ini bisa dicoret ya. Hasilnya itu 2 meter. Nah, begitulah tadi ya, jadinya kan ketemu. Artinya jawabannya ini A sampai E, ini jawabannya apa? Tadi kita frekuensinya 25 Hz, lambdanya 2 meter, artinya jawabannya adalah C. Nah begitulah tadi ya tutorial dari kakak. Kalau kakak yang salah atau hilaf, mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.